Duta Inklusif Bootcamp Duta Inklusif 2022 yang diinisiasi oleh Gerakan Ibu Inklusif dari komunitas ibu profesional. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin ya rabbal alamin. Karena Ramadannya juga seperti apa? Karena ini sudah masuk hampir setengah perjalanan dari Ramadan tahun ini, semoga teman-teman semua diberikan kemudahan dan kesehatan nanti sampai di hari ke-30 insya Allah. Perkenalkan, saya Rifka, member Ibu Profesional dari Regional Malang Raya. Hari ini akan bersama dengan grup Matri Karya yang akan mempersembahkan sebuah talk show interaktif dengan judul Penerapan Lingkungan Inklusif di Kota Wina, Austria. Sebelum kita membicarakan topik yang seru ini, saya akan memperkenalkan dulu siapa saja anggota dari Regu Matri Karya. Kami ada 7 orang, yaitu ada Mbak Mesa dari Ibu Profesional Regional Efrimania, kemudian ada Mbak Amanda, Ibu Profesional Regional Semarang, Mbak Heni, IP Jogja, ada Mbak Hairia, Ibu Profesional Banten, juga Mbak Novi dan Mbak Vika, Ibu Profesional Regional Jakarta, dan saya Rifka dari Regional Malang Raya. Sebelumnya saya bacakan susunan acara untuk talk show pada siang hari ini, yaitu ada pembukaan, kemudian penyampaian materi dari narasumber, ada tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, sebelum saya panggilkan narasumber pada siang hari ini, saya perkenalkan dulu secara singkat. Bisa dibantu Mbak Operator untuk menayangkan CV dari narasumber kita. Jadi, beliau adalah Mbak Mesa Dewi Puspita, member IPO profesional dari Regional Efrimania, yang saat ini berdomisili di Kota Wina, Austria, yang akan mengangkat judul dan berbagi kisah bagaimana penerapan lingkungan inklusif yang ada di tempat beliau tinggal, yaitu di Kota Wina, Austria. Apakah sudah ditayangkan untuk CV-nya? Mohon maaf Mbak. Iya, sebentar karena terkendala oleh sinyal. Mungkin baik, nanti menyusul ya untuk CV-nya ya. Saya bercerita sedikit mungkin ya sebelum kita undang Mbak Mesa. Jadi mengenai lingkungan inklusif yang sudah kita bahas di beberapa materi di acara Bootcamp Duta Inklusif ini, bagaimana yang berkaitan mengenai kondisi inklusivitas yang ada di Kota Wina, Austria itu seperti apa, kemudian bagaimana dukungan pemerintah dan kebijakan yang sudah dibuat untuk mendukung lingkungan inklusif yang ada di negara Austria, dan yang ketiga bagaimana aksi yang sudah dilakukan masyarakat di sana untuk mendukung lingkungan inklusif. Saya persilakan Mbak Mesa untuk naik ke panggung. Mbak Mesa. Mbak Mesa sudah hadir ya? Tes. Sudah, Mbak. Assalamualaikum Mbak Mesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Rifka? Bagaimana kabarnya? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di Indonesia bagian Barat hari ini pukul 2 siang, di Kota Wina jam berapa Mbak? Sekarang di Wina jam 9.15 Mbak, lagi mendung. Masih pagi dan lagi mendung. Kalau di saya yang sedang di Kota Malang ini sedang ceria-ceria ya, mataharinya sangat terik sekali. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Mesa ini sudah berapa lama tinggal di Kota Wina? Saya tinggal di Wina dari Mei 2018 Mbak. Dan dulu saya kuliah di Malang juga, jadi Malang kota yang cukup familiar. Iya, iya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mbak Mesa berbagi ceritanya mengenai lingkungan inklusif, bisa berbagi kepada kami, nanti
Mungkin banyak hal inspirasi yang bisa kami adaptasi di sini. Saya persilahkan Mbak Mesa. Baik, terima kasih Mbak Rifka atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah yang atas karunia dan nikmatnya saya terutama diberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman di Indonesia bersama dengan kelompok Matrikarya untuk melaksanakan sebuah karya yang kami putuskan berupa talk show interaktif sebagai bagian dari kegiatan bootcamp Ibu Duta Inklusif yang sedang kami laksanakan bersama-sama. Senang sekali akhirnya bertemu dengan teman-teman satu kelompok, kemudian juga ada fasilitator kita, ada Mbak Hilda, kemudian juga ada teman-teman dari anggota kelompok, dan tentunya para masyarakat dan orang-orang yang concern terhadap dunia inklusif ya. Dan semoga acara hari ini, diskusi interaktif ini menjadi sebuah titik kita untuk semakin semangat bergerak menciptakan lingkungan yang inklusif dan mungkin nanti akan terbentuk kolaborasi yang mungkin tidak kita sangka-sangka ke depannya ya. Saya sapa dulu semuanya, Mbak Hairia, Mbak Rifka, Mbak Lupna, Mbak Novi, Mbak Nia, Mbak Heni, Mbak Vika, Mbak Dewi, Mbak Hilda, Mbak Novia, dan Mbak Asmaul Jusna. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bagi yang menjalankan ibadah puasa Ramadan mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin perlu disclaimer dulu bahwasanya yang pertama talk show ini mungkin sifatnya bersifat dua arah aja ya, karena sepertinya lebih enak kita juga circle-nya ini kecil, sehingga nanti kita bisa tektokan terkait dengan materi yang akan kita bahas bersama kali ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan lingkungan inklusif, saya bukan ahli, saya bukan praktisi yang sudah lama berkecimpung di dunia ini, bahkan mungkin teman-teman yang ada di sini jauh lebih awal mengenal tentang ini, tapi mungkin saya kali ini akan berbagi cerita seputar pengalaman yang saya amati dan sempat saya cicipi untuk dirasakan saat berkegiatan di sini terkait dengan lingkungan inklusif. Kalau misalnya berkenan, silahkan dibuka kamera dan nanti mungkin kita akan interaktif sehingga akan lebih dapat feel-nya dengan adanya wajah dan nanti audio. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba share screen ya. Sebelumnya, apakah suara saya cukup jelas terdengar? Jelas, Mbak. Baik, terima kasih. Untuk sekarang, apakah slide-nya sudah terlihat? Terlihat. Baik. Sudah, Nah, jadi sebenarnya kita semua bareng-bareng fine tuning dulu. Jadi, apakah inklusif itu? Dimulai dari pertanyaan ini, karena jujur aja, waktu kemarin saya ikut bootcamp di awal, ada seorang teman yang bertanya, oh ternyata inklusif itu nggak hanya seputar satu bidang itu ya Teh gitu. Jadi beliau mendefinisikan inklusif itu erat kaitannya dengan anak atau dewasa berkebutuhan khusus, kemudian penyandang disabilitas seperti itu. Dan ternyata saat kita belajar bersama di bootcamp banyak ya luas cakupan mengenai inklusif itu. Ada yang mau raise hand kemudian menyampaikan pendapat mungkin? Silahkan. Oke, ada Mbak Cusna. Iya Mbak, silakan. Halo, Mbak. Senang Iya sama sih.
Pengalamanku juga sama kayak Mbak Mesa. Awal-awal sebelum ikut bootcamp ini memang yang aku tahu inklusif itu ya seputar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kebetulan anakku kan dua-duanya disabilitas juga gitu. Jadi memang sejak awal tahunya ya seputar itu gitu, seputar disabilitas gitu. Terus pertama kali men-searching makna dari inklusif itu sendiri adalah pas waktu aku sebelum pas aku di Transcity IP. Itu aku kebetulan ikut panggung ceria ya, yang aku mengangkat tema masalah pendidikan inklusif, dan di situ aku baru ngeh kalau inklusif itu nggak hanya seputar pendidikan disabilitas gitu. Jadi memang jauh lebih luas lagi. Maknanya dia jadi toleransi, tepat selera, dan kawan-kawan. Itu sih yang aku share tentang inklusif ini. Mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Mbak Cusna atas jawabannya. Udah mewakili ya dari kita semua insya Allah. Jadi tadi Mbak Cusna menyampaikan bahwasanya inklusivitas cakupannya luas, tidak hanya mengenai disabilitas, namun juga ada toleransi, tepo selero, dan lainnya gitu. Nah, kok nggak gerak slide-nya? Oh, kebanyakan. Nah, balik. Ya, jadi menurut KBBI, kalau kita cek KBBI itu inklusif itu termasuk atau terhitung gitu. Dan waktu kemarin kita di bootcamp sempat mendapat materi dari Mbak Hilda ya, ketua program Duta Ibu Inklusif ini, Duta Inklusif, bahwasanya inklusif adalah sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang terbuka, mengajak dan mengikut sertakan semua orang dengan berbagai latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, dan budaya. Jadi, kalau saya membaca definisi itu, ada yang masuk bentar, ternyata itu adalah sebuah kata kerja ya, aktif gitu. Jadi, maksudnya saat kita itu ingin menciptakan lingkungan yang inklusif, maka sudah sepatutnya kita bergerak dari diri kita, dari apa yang bisa kita punya gitu. Bahkan waktu awal saya di sini, bukan awal saya di sini, waktu tahun lalu saya mengikuti judulnya Lehrgang Multiplikatorinnen für Inklusion und Geschlechter Gerechtigkeit. Jadi dalam bahasa Jerman itu, dalam bahasa Indonesia artinya adalah multiplikator untuk inklusi dan kesetaraan gender. Waktu itu kebetulan ada program itu dan saya mengikutinya, dan ternyata sangat luas cakupannya, dan dari situ baru saya terbuka pandangannya. Dan saat mengikuti bootcamp inklusif ini ternyata ada benang merah, jadi bisa nih untuk dikuatkan gitu. Jadi ternyata inklusif ini kita pahami bersama bahwa luas ya cakupannya dan kompleks, banyak yang bisa digali dan dirangkul gitu. Oke, berarti udah pas ya bahas definisi kita bersama. Kemudian kalau tadi tentang inklusif, maka sekarang ini udah muncul spoiler. Oh, ini aja. Nah, kalau tadi kita sudah mendapatkan kesepakatan bersama mengenai inklusif, lalu apa yang terbayang dalam benak teman-teman, nggak kelihatan ya, mengenai sebuah lingkungan yang inklusif? Diskusi yang kedua adalah mengenai apa sih lingkungan yang inklusif itu? Silahkan yang mau raise hand lagi. Boleh kalau mau Mbak Cusna lagi. Oke, silahkan Mbak Heni. Maaf ya Mbak, aku pakai off-cam. Nggak apa-apa. Kalau dalam bayanganku sih lingkungan yang inklusif itu yang dia ramah dalam berbagai hal ya, baik itu untuk kaum difabel, non-difabel, terus misalnya dia kaum minoritas dan mayoritas, baik dari sisi sosial, budaya, ekonomi, atau apapun sih, menurutku itu sih. Oke.
cakupannya dalam banyak hal ya, mulai dari sosial, budaya, dan semua aspek ya sebenarnya. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat banyak apa ya, seperti misalnya kemarin saya search tentang ini penerimaan pegawai gitu. Ada di sini yang mereka memiliki jargon bahwa sedang mengembangkan organisasi yang inklusif gitu. Dan salah satu aplikasinya adalah mereka menerima beberapa persen difabel gitu. Cuma saya nggak baca lebih lanjut terkait itu. Cuma, oh ternyata ini ya, ada yang masuk lagi. Oke, terima kasih Mbak Heni untuk jawabannya. Jadi tadi cakupannya luas dan banyak aspek, mulai dari sosial, budaya, hingga... Oh, ada yang masuk lagi. Jadi saya nggak... Oke, kalau gitu kurang lebih demikian ya. Jadi lingkungan inklusif itu lingkungan yang menerima atau memasukkan semuanya dan memberikan kesempatan yang sama. Dan terkait dengan ini, inklusivitas tentu erat kaitannya dengan isu minoritas. Kenapa? Karena kaum minoritas inilah yang biasanya tertinggal atau pokoknya kurang dirangkul lah gitu, sehingga lingkungan inklusif mengupayakan hal tersebut gitu. Nah, terkait dengan hal yang saya amati di Kota Wina, mungkin nanti bisa kita sepakati bahwasanya tentu beda ya antara kondisi di Wina dan kondisi di Indonesia. Jadi harapannya bukan untuk kita membandingkan di Wina mah gini, di Indonesia masih berat gitu. Tapi bagaimana supaya mungkin praktek yang ada di sini kemudian gerakan-gerakan yang muncul di sini bisa menjadi pemantik ide untuk teman-teman di Indonesia, bahkan mungkin kita bisa kolaborasi, misalnya acaranya itu online, sehingga nanti kita menciptakan gerakan-gerakan baru terkait inklusivitas di Indonesia gitu. Nah, kalau di sini sendiri, isu terkait minoritas itu mungkin beda ya dengan di Indonesia. Salah empatnya di sini yang paling terasa adalah migrasi dan hal yang melatar belakanginya. Austria merupakan negara Eropa yang sebenarnya cukup kecil, namun pendatangnya cukup banyak. Jadi sekitar 30% atau 32% ya. Kemarin saya tulis juga di e-book Ibu Inklusif mengenai ini. Jadi karena jumlah pendatang yang cukup banyak, maka tentunya keberagaman itu ada gitu. Mungkin kalau di Indonesia keberagamannya berawal dari ya memang kita terdiri dari aneka suku dan latar belakang budaya, bahasa, dan karena Indonesia terdiri dari banyak pulau dan luas cakupannya. Sedangkan kalau di Austria adalah karena banyak pendatang dari negara lain yang tinggal di Austria dengan latar belakangnya seperti misalnya contoh orang-orang Indonesia banyak yang bekerja di sini atau berkuliah di sini dan membawa keluarganya. Ada yang keluarganya sudah kerja di sini, kemudian diajak untuk datang ke sini. Tapi kemudian juga ada yang dari Suriah, itu mereka biasanya karena pengungsi, karena perang, termasuk Ukraina kemarin, kasus di Ukraina itu, banyak sekali pengungsi Ukraina atau warga Austria yang berasal dari Ukraina mengajak keluarganya di sini, dan Austria pun cukup welcome dengan kondisi itu, dan mereka mengeluarkan program-program seperti diantaranya orang pengungsi Ukraina yang datang ke Austria bisa misalnya mencari kerja di sini, kemudian bisa karena kan biasanya anak mereka sudah memikirkan bahwasanya pengungsi pasti rawan stres dan lain sebagainya, maka seperti fasilitas seperti ke zoo, terus kemudian ke perpustakaan, itu free akses untuk pengungsi Ukraina. Dan kemudian ada juga yang mayoritas karena perang sih. Nah, karena hal itu membuat
orang-orang lokal kadang masih melihat itu sebagai sebuah gangguan karena membuat wilayahnya itu banyak didatangi oleh pendatang dan itu membuat mereka kurang nyaman sehingga saat berkomunikasi dengan pendatang mereka seringkali menanyakan misalnya ngapain kamu ke sini, atau kemudian saat ngajak ngobrol dan kita tidak bisa berbahasa Jerman maka mereka akan meninggalkan kita seperti itu. Nah, kemudian terkait anak dan dewasa berkebutuhan khusus, itu juga merupakan hal yang menjadi concern di sini, sehingga ada beberapa fasilitas yang nanti akan kita bahas terkait dengan anak atau dewasa berkebutuhan khusus, sehingga memudahkan mobilisasi mereka. Kemudian atribut agama, seperti misalnya Islam, kita ada yang memakai kerudung, dan itu cukup menjadi hal yang cukup menjadi pembeda, sehingga kemudian mereka kerap menanyakan, kenapa kamu di sini? Atau kemudian saat anak perempuan kita memakai jilbab, memakai kerudung, maka mereka akan bertanya, dan kenapa harus dipakai kerudung? Kalau kita tidak bisa berbahasa Jerman dan kita diam, mereka akan semakin meremehkan gitu. Kemudian yang keempat adalah perempuan kepala keluarga. Jadi isu-isu ini saya amati saat kemarin saya mengikuti workshop inklusivitas, dan kemudian 14 orang teman peserta workshop tersebut menceritakan latar belakang mereka masing-masing, dan 4 isu ini adalah beberapa di antara latar belakang mereka gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan terkait ini, jadi kita kolaborasi antara kondisi Indonesia dan Austria. Kalau di Indonesia kira-kira terkait isu terkait minoritas apa lagi? Silahkan. Raise hand dan nyalakan audio. Ada? Atau sudah tercakup 4 ini? Atau ada yang dirasa belum dan perlu ditambahkan? Silakan Mbak Cusna. Masih mute ya? Halo. Ya Mbak. Maaf ya, aku sambil ngasuh anak soalnya. Nggak apa-apa. Kalau menurut aku pribadi ya, ini pribadi. Kalau di Indonesia mungkin migrasi ini juga ada, terutama untuk yang pengungsi itu mungkin masih ada, tapi belum terblow up secara masif, terutama untuk orang-orang yang pengungsi yang datang karena misalkan dari Filipina, dari Palestina, itu banyak sekali sebenarnya, tapi tidak terblow up, itu ada memang. Terus yang tambahan mungkin yang sempat aku rasakan, dan ini mungkin masih seputar sukuisme ya Mbak ya, terutama untuk misalkan orang Jawa yang datang ke pulau di luar Jawa gitu. Itu mereka tuh mungkin walaupun tidak terdiskriminasi, tapi merasa bahwa suku aslinya itu malah tidak welcome seperti itu. Maaf ini aku lagi pilek juga nih. Iya salah. Oke. Terima kasih Mbak Cusna. Oke. Kita tambahkan ya tadi tentang kondisi pengungsi di Indonesia, juga sukuisme gitu. Senang kalau diskusi interaktif gini, jadi poin-poinnya kita bisa lengkapin bersama. Terima kasih Mbak Cusna. Nah, berarti ada 5 ya, ada 5 isu terkait minoritas. Kemudian kita lanjut ke fasilitas dan kebijakan O kurang A.
yang mendukung lingkungan inklusif. Nah, ini adalah beberapa bentuk fasilitas dan kebijakan yang terkait atau dalam secara tidak langsung mendukung terciptanya lingkungan inklusif. Yang pertama adalah mengenai pengajuan Pakai ini dulu, pakai. Iya. Pembiayaan untuk anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi saat ini itu saya sedang mengikuti Ausbildung atau pendidikan. Nah, ada teman yang beliau itu kakaknya itu mengalami autis dan memang di sini ada skema untuk pembiayaan anak-anak berkebutuhan khusus atau dewasa berkebutuhan khusus hingga usia tertentu sehingga mereka bisa mendapatkan terapi atau fasilitas yang mendorong mereka untuk bisa beraktivitas sehari-hari gitu. Nah, kemudian ada juga fasilitas publik untuk difabel. Jadi kalau misalnya, karena di sini Wina itu merupakan kota yang sejak 1 dekade itu kota yang layak huni terbaik di dunia, meskipun di tahun ini turun karena kasus corona, karena kasus pandemi, sehingga alat transportasinya di sini sangat bagus, sangat bersih, dan mendukung tersedianya fasilitas untuk penyandang disabilitas. Salah satu fasilitas-fasilitas umum seperti misalnya lift, ketersediaan lift di setiap stasiun kereta, kemudian adanya jalur untuk yang memiliki keterbatasan penglihatan, kemudian saat berada di museum misalnya. Di museum itu kan biasanya kita, karena di sini kota culture ya atau budaya, jadi refreshing-nya itu banyak sekali museum-museum tematik yang diadakan pemerintah untuk menjaga warisan budaya di sini gitu. Jadi ada museum mulai dari museum alam, kemudian seni, dan di setiap museum itu selain ada keterangan tulisannya, itu juga disediakan fasilitas audio untuk didengarkan. Jadi bila ada keterbatasan penglihatan bisa menggunakan audio tersebut, jika ada keterbatasan dalam mendengar bisa membaca tulisan tersebut, dan kemudian ada akses lift juga sehingga yang berketerbatasan fisik bisa tetap mengakses fasilitas tersebut gitu. Dan ini cukup membantu sehingga tidak merupakan pemandangan baru bagi saya saat di sini banyak orang menggunakan kursi roda elektrik gitu ya, itu berbelanja sendiri, kemudian mereka ya beraktivitas sendiri dan melakukan hal-hal yang seperti pada umumnya dengan mandiri tanpa bantuan pihak lain gitu. Kemudian yang ketiga adalah layanan pemerintah kota untuk perempuan korban kekerasan. Karena salah satu isu minoritas di sini adalah juga pendatang yang kemudian ada yang pendatang, kemudian ada juga yang mengalami kekerasan rumah tangga atau kekerasan di tempat-tempat umum. Nah, ini kemudian pemerintah menyediakan hotline atau juga ada pihak khusus yang menyikapi hal tersebut, bisa diakses via telepon atau seringnya via telepon ya biar cepat, sehingga kemudian nanti ditangani oleh pemerintah. Nah, ini nyambung ke poin yang keempat, yaitu ada ruang khusus untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi qadarullah saat saya sampai di sini dan kemudian saya mencari kelas kursus bahasa Jerman, kendalanya saat itu adalah biaya kursus yang tidak mudah. Jadi satu level itu perlu mengeluarkan uang 400 euro. Kalau dikalikan 1 euro berapa rupiah itu udah terasa, uang dari mana gitu kan. Kemudian saya mencoba mencari informasi mengenai kursus gratis di website.
dan dari senior teman-teman di Indonesia, dari Indonesia juga, sesama orang Indonesia, kemudian didapatkan informasi ada nih gratis untuk ibu dengan fasilitas penitipan anak gitu. Kemudian saya apply di situ, tes 1 kali tes nggak diterima, tes kedua alhamdulillah diterima, akhirnya kursus di situ. Nah, saat kursus di situ ternyata saya baru menyadari bahwasanya kursus tersebut merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah pada perempuan-perempuan pendatang. Dan ternyata teman-teman saya itu beberapa ada yang mengalami kekerasan di rumah tangga, sehingga mereka itu setelah mereka menghubungi layanan pemerintah kota, kemudian mereka itu difasilitasi, kemudian beratung itu istilahnya memiliki konselor secara rutin, yang kemudian mereka menghuni tempat sendiri yang rahasia untuk mereka dan anak-anaknya, sehingga relatif cukup aman dari pihak yang melakukan kekerasan pada mereka gitu. Sehingga bertujuan untuk melindungi apalagi untuk anak-anak, sehingga teman saya itu tinggal di ruang tersebut. Itu Frauenhäuser istilahnya, jadi rumah untuk perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan. Kemudian yang ke-5 yaitu kursus bahasa lokal untuk pendatang. Ini bisa berbayar atau gratis karena apa ya? Karena mereka menyadari bahwasanya orang pendatang itu banyak yang nggak bisa bahasa lokal, bahasa Jerman. Dan karena dituntut untuk harus berbahasa Jerman, sehingga berarti kalau gitu perlu adanya fasilitas untuk untuk belajar bahasa ini terkait dengan apapun kondisinya gitu. Kalau misalnya mahasiswa mungkin relatif mudah bisa ambil kapan aja, sedangkan kalau ibu rumah tangga gimana yang punya anak kecil kan nggak bisa. Akhirnya mereka memfasilitasi dengan kursus seperti yang saya ikuti dengan membawa anak dan ada fasilitas penitipan anaknya. Gitu. Nah kemudian juga kalau saya nggak salah ingat di tahun lalu sempat ada Liga Film Ibu Profesional ya. Salah satunya mengangkat film tentang dua anak difabel yang dari Amerika atau mana ya, dengan di Indonesia. Mereka surat-suratan pokoknya sering terkoneksi. Kemudian pemeran yang di Amerika, yang di luar negeri itu cerita bahwa dia itu mengikuti libur musim panas untuk khusus peserta difabel gitu. Nah, begitupun ternyata baru saya menyadari di tahun lalu ada fasilitas ini. Jadi pemerintah menyediakan beberapa kuota untuk peserta difabel agar mereka juga bisa liburan seperti teman-teman lainnya gitu. Nah, kalau ini adalah workshop yang kemarin, jadi workshop yang saya ikuti itu selama 6 bulan dengan modul yang bermacam-macam, pesertanya pun dari berbagai latar belakang, ada yang berusia 20 tahun hingga kemudian paling tua itu 34 tahun teman saya. Nah, dari workshop ini kita diberi informasi mengenai seputar inklusi, dan kemudian endingnya adalah masing-masing peserta itu diminta untuk membuat workshop di circle terdekat gitu. Nah, karena saat itu saya merasa bahwasannya circle terdekat saya ya teman-teman Indonesia gitu. Tapi karena tidak boleh dilaksanakan secara online dan belum bisa diadakan untuk teman-teman di luar Wina, karena ini didanai oleh pemerintah Kota Wina atau Österreichisches Integration Fund, maka perlu diadakan secara offline dan di Wina gitu. Kemudian saat itu isu yang menjadi perhatian kami bersama teman-teman Indonesia, perempuan yang Indonesia yang ada di sini adalah justru tentang Frauen Empowerment atau mengenai pemberdayaan perempuan gitu. Jadi di sini kami berdiskusi, kami di sini juga kita bikin menara dari spaghetti, siapa yang paling tinggi itu membangun teamwork ya. Kemudian kita menetapkan bahwasanya apapun peran yang kita itu ada yang mahasiswa S3, ada yang sedang kuliah, ada yang ibu rumah tangga dan sudah lama di sini, ada yang bekerja di sini. Nah, apapun peran-peran masing-masing dari peserta tersebut, harapannya kita bisa optimalkan bersama dengan bentuk dukungan, saling mendukung
antar perempuan di sini gitu. Meskipun minoritas ya, karena kita teman-teman Indonesia pendatang di sini gitu. Ini sekarang 9:45. Oke, jadi ini penutupnya, bahwasanya lingkungan inklusif bisa kita mulai dari diri sendiri, lingkaran ini, dan saat ini. Nah, kayaknya saya ini skip satu slide deh, yaitu tentang bentuk-bentuk kegiatan yang ada di sini, yang ada di, jadi maksudnya bukan dari pihak pemerintah, tapi dari lembaga sosial yang diadakan di sini, bahwasanya mereka juga mengadakan gerakan-gerakan yang mendukung aksi inklusivitas ya. Coba saya buka dari slide yang lain. Nah, ini. Mohon maaf nggak saya tampilkan ya, ada satu slide yang terskip. Jadi kalau aksi dan gerakan yang diinisiasi oleh beragam pihak untuk lingkungan yang semakin inklusif, yang pertama ada workshop seperti ini, lergang, yang kemudian kita, karena judulnya multiplikator, jadi harapannya workshop yang sudah saya ikuti tertular ke teman-teman Indonesia lainnya yang berada di sini, sehingga kemudian menular lagi seperti menggelinding seperti bola salju ya. Kemudian yang kedua ada bedah buku. Jadi di sini rutin diadakan bedah buku dari perpustakaan maupun dari lembaga sosial perempuan mengangkat tema-tema yang seputar isu minoritas yang dilanjutkan dengan diskusi. Kemudian nobar pemutaran dan diskusi film tematik, itu juga sempat, seperti misalnya tempat kursus bahasa saya yang saya ikuti saat itu yang diadakan oleh lembaga sosial di sini, itu tidak hanya kelas bahasa aja, tapi di 1 bulan sekali ada Ausflug atau jalan-jalan ke museum. Satu bulan berikutnya ada pemutaran film mengenai topik tertentu dan kita diskusikan auf Deutsch dalam bahasa Jerman, sehingga harapannya peserta kursus tidak hanya memahami bahasa Jerman yang menjadi bahasa lokal di sini, tapi juga bisa memahami culture atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sini. Oh, kalau mau pinjam buku di perpustakaan caranya seperti ini gitu. Oh, ternyata sejarah terbentuknya Austria itu seperti ini gitu. Nah, kemudian adanya layanan konsultasi, jadi lembaga sosial yang menaungi kursus bahasa saya tidak hanya kursus bahasa saja, tapi juga beratung atau pendampingan bagi peserta atau ya peserta kelas yang mengalami isu-isu minoritas sehingga bisa dibantu. Kemudian juga ada layanan bantuan, seperti kalau misalnya sudah parah itu bisa ditindaklanjuti ke pihak yang lebih terkait, yang lebih berwenang. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan kilapnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mbak Rifka. Terima kasih Mbak Mesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sangat menarik sekali kondisi perhatian para masyarakat, juga dukungan pemerintah mengenai lingkungan inklusif yang ada di kota Wina, Austria. Banyak hal yang mungkin bisa menjadi ide untuk bisa kita aplikasikan di sini agar sebenarnya inklusif ini, kondisi inklusif di sini juga banyak dan beragam gitu. Cuman keterbukaan untuk menerima kondisi perbedaan itu tidak seterbuka mungkin ya di kondisi di kota Wina yang semua masyarakatnya mau belajar, kemudian kesempatan untuk saling berbagi mengenai tadi ada pemutaran film, kemudian baca bedah buku bersama gitu. Kalau di sini sepertinya itu belum ada. Jadi kalaupun mau belajar benar-benar harus dari kondisi niat pribadi masing-masing gitu ya. Terima kasih untuk Mbak Mesa atas pemaparan materinya. Untuk bagian selanjutnya kita akan melakukan tanya jawab, dan di chat sudah ada 2 penanya. Yang pertama dari Mbak Hilda Luluin ya, ini ya. Dari pertanyaannya mengenai bagaimana untuk pergerakan
komunitas inklusif yang ada di Kota Wina. Mbak Mesa bisa cerita? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Hilda, Ibu Ketua Program atas pertanyaannya. Senang sekali Mbak Hilda bisa hadir dan ikut diskusi kali ini. Jadi terkait pergerakan komunitas inklusif di sini, aktivitasnya banyak. Jadi saya melihat adanya sinergisme antara berbagai macam pihak, seperti misalnya kemarin yang saya ikuti itu adalah workshop multiplikator gitu. Dia aktivitasnya itu, workshopnya itu berlangsung selama 6 bulan. Kemudian memang karena ini isu inklusifnya itu adalah yang terkait inklusif itu adalah isu-isu minoritas gitu ya. Jadi pesertanya itu juga diseleksi dari yang persyaratan pesertanya itu juga diseleksi dari orang-orang yang mengalami langsung hal tersebut gitu. Jadi karena isu yang di sini terbesar adalah pendatang, maka syarat pertama adalah dia pendatang, bukan orang Austria sendiri gitu, atau bukan penduduk asli gitu. Tapi memang ada satu teman yang akhirnya sesama peserta, beliau pendatang, tapi pendatangnya itu jadi karena pendatang udah dari dulu ya saat perang dengan Turki, itu jadi ada yang dia dari kecil tinggal di sini dan itu juga ada salah satu jadi peserta. Nah, workshopnya itu rangkaiannya panjang, jadi 6 bulan, kemudian itu hanya weekend saja, 1 bulan sekali, jadi hanya 6 kali pertemuan ya hitungan, 6 bulan tapi hari Sabtu dan Minggu, jadi 1 bulan 2 kali, dikali 6, 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu membuat satu pertemuan membahas satu modul. Yang pertama mengenai kick off atau kayak perkenalan kita di sini mau ngapain. Jadi mau ngapainnya itu lebih ke kayak menggali pengennya peserta itu apa sih gitu. Jadi kita disiapkan flip chart, kemudian pendapat masing-masing orang itu ditulis sehingga kelihatan kepinginnya grup ini itu apa gitu. Jadi bukan disuapin ini ada materi dan kamu harus belajar ini kemudian kamu menularkannya ke orang lain, tapi lebih ke kayak kamu ke sini itu ngapain dan kita akan bantu kamu untuk mewujudkan tujuan kamu itu atau menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi itu. Nah, dari situ mereka bikin listnya, kemudian didiskusikan bersama. Kemudian nanti pertemuan kedua seputar tentang seksual pedagogin, karena di sini pendidikan seksual itu kan mulai dari SD pun sudah ada materi tentang itu di sekolah, sehingga akan sangat baik jika orang dewasa termasuk kami peserta ini mempunyai pemahaman yang benar dari awal sehingga nanti bisa memfasilitasi orang lain dan terutama anak-anak yang ada di sekeliling kami terkait pendidikan tersebut. Kemudian sempat materi lainnya waktu itu tentang emansipasi perempuan di Austria. Jadi kita belajar bagaimana Frauenbewegung atau pergerakan perempuan dari tahun ke tahun dan materinya dan penyampaiannya itu bukan materi. Jadi misal kayak kita belajar mengenai sejarah emansipasi perempuan waktu itu, kita disediakan tali panjang, kemudian ada kertas berupa tahun-tahun, ada kertas satu lagi berupa narasi-narasi. Jadi misalnya di tahun narasinya berupa di tahun berapa perempuan mulai boleh memiliki hak suara di Austria. Nah, kita coba pasangkan kira-kira di tahun berapa. Kemudian pasangkan itu untuk di tali itu dari awal, dari tahun paling lampau hingga saat ini. Nah, kita diminta untuk menyusunnya selain mengklopkan antara narasi dan tahun, juga menyusunnya dalam satu rangkaian proses dari masa ke masa gitu. Nah, seperti itu. Kemudian juga setelah 6 modul itu kita selesaikan dan ada fasilitator tamu yang datang, kita perlu membuat portofolio. Jadi seberapa banyak sih materi yang nyantel di kepala masing-masing orang, dan masing-masing orang itu kan beda ya. Jadi mungkin dari sekian banyak materi yang diterima, mereka fokusnya ke tema ini gitu. Nah, portofolio itu bertujuan agar tahu misalnya Mesani ternyata concern-nya itu di tema A, C, F aja gitu, dari A sampai J yang sudah disampaikan gitu. Yang lain, peserta yang lain ternyata B, H,
J misalnya gitu. Nah dari situ portofolio itu nanti untuk dikumpulkan bagi mereka dan buat arsip buat kita juga, sehingga kita tahu selama 6 bulan ini kita sudah belajar ini, yang aku suka ini, dan saat kita mau menyampaikan materi tersebut lagi bisa lebih mudah di recall lagi gitu. Kemudian itu kalau untuk yang workshop. Kemudian kalau yang tematik, kalau itu kan kayak jangka panjang ya, karena kayak harus wah ini banyak nih energinya. Nah kalau yang singkat-singkat, mereka biasanya mengundang peserta dari umum maupun alumni dari workshop tersebut untuk acara-acara tematik. Jadi misalnya kayak kemarin yang kerasa banget adalah saat Hari Perempuan Sedunia 8 Maret ya kemarin ya. Nah itu mereka mengundang untuk bedah buku, kemudian nonton film bareng. Kita nanti ada acara bareng yuk gitu. Sama perempuan kita diskusi gitu. Bahkan tingkat kecamatannya pun saya dapat surat untuk datang ke acara peringatan Hari Perempuan itu. Acaranya diskusi, bahkan terus kemudian jadi tahu, oh ternyata tetangga kita ada yang usianya itu sampai tertua nih di sini sampai 101 tahun gitu. Nah kayak gitu bentuk aktivitasnya. Jadi ada yang santai, simple, tapi ngena, ada juga yang serius dengan capaian tujuan yang emang lebih tinggi gitu. Demikian ya Mbak. Demikian Mbak Hilda, jawabannya cukup lengkap. Jadi banyak banget ya Mbak ya variasi kegiatan yang sudah dilakukan. Dan itu Mbak Mesa sudah pernah melakukannya semua kah? Kalau untuk yang diskusi film, jadi kalau yang sudah untuk dirasakan kecamatan semua, ya? kemarin, nggak semuanya, tapi biasanya saya pilih-pilih yang waktunya pas dan yang dekat sih. Seringnya saya ikut film, terus diskusi, atau kemudian ikut workshop yang tadi itu. Oke, seru banget. Ada pertanyaan kedua di chat dari Mbak Heni mengenai program khusus yang ada di sekolah untuk mengenalkan isu inklusif di jalur pendidikan selain penyediaan fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Wina. Gimana Mbak Mesa? Kalau untuk program sekolah, saya based on pengalaman si sulung aja ya kalau gitu. Anak saya ini 8 tahun, kalau di sini kelas 2 SD. Karena di sini SD itu dari umur 6 tahun. Nah, terkait dengan inklusivitas, mereka itu maksudnya sebenarnya anak saya itu juga pendatang gitu kan ya. Dan ini tuh saya sempat deg-degan gimana nanti dia bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Nah, untuk pendidikan inklusivitas di sini saya merasakan warga di sini atau warga lokal di sini itu terbagi jadi 3. Jadi ada yang udah open mind banget, oh nggak apa-apa, kamu nggak masalah, kita ya emang udah membaur kok gitu kan. Ada yang saklek, masih enggak, aku main sama sesama aja gitu, maksudnya sesama penduduk lokal aja. Ada yang dia itu tadinya seperti itu, maksudnya jadi dia seperti mawas diri ya, jadi mengamati dulu, kemudian oh ternyata pendatangnya ini cukup enak nih, bisa diajak ngobrol, oke aku coba deh ngobrol sama dia gitu. Jadi kalau untuk pendidikan gurunya sendiri, mereka sama sekali nggak membedakan ya, baik pendatang maupun lokal. Tapi untuk wali muridnya ini yang perlu diamati gitu. Nah, saya merasa ada tantangan untuk bisa diselesaikan oleh para pendatang, yaitu jika kita itu bisa belajar bahasa lokal sini, kemudian mencoba berkomunikasi dengan orang sini, maka isu minoritas yang berat kita rasakan itu makin lama itu makin memudar. Oh, bisa kok gitu. Jadi ambil contoh kayak di sekolah, waktu itu anak saya itu dekat dengan teman penduduk lokal di sini. Nah, saya gimana ya, maksudnya saya merasa berkebutuhan untuk anak saya perlu nih adaptif dengan lingkungan sekolah di sini. Jadi memang saya pendekatan ke teman anak saya itu, menyapa dia, terus
dan tanpa lambat laun itu ternyata kalau misalnya ada acara keluarga atau ada acara pokoknya ngundang beberapa teman di kelas 2 anak atau 3 anak saya diajak gitu. Dan ternyata saat saya menemani dia untuk saya antar ya, biasanya saya antar terus nanti dijemput setelah berapa jam. Itu kayak cuma saya yang muslim dan saya yang berjilbab, tapi mereka, "Oh nggak apa-apa," tapi mereka nggak menganggap saya sebagai aneh gitu. Bahkan kemudian, "Oh kamu dari Indonesia ya? Indonesia tuh bagus banget ya, makanannya juga kaya," gitu. Dari situ, oh ternyata saya bisa masuk nih dengan cara, ngebahas tentang, tanah air saya gitu. Jadi jadilah kita ngalir diskusi tentang, Indonesia gitu. Jadi dari situ ternyata, mereka cukup welcome dan nggak ada maksudnya ketakutan yang saya sempat khawatirkan pernah terjadi, pernah juga enggak gitu. Jadi dan banyaknya kalau di sekolah anak-anak enggak gitu. Tapi kalau untuk, terkait misalnya pelajaran di sekolah, mungkin ini juga karena pelajaran di sini cenderung santai ya. Maksudnya mereka di sini kelas 1, kelas 2 belum ada rapot. Jadi kayak mereka cuma belajar baca doang, karena di TK itu mereka belum bisa baca nggak apa-apa gitu, dan itu pelajarannya cuma bahasa Jerman dan matematika. Mungkin saya pilih sekolah yang memang ada agama Islamnya ya, jadi ada pendidikan agama Islam setiap 1 minggu sekali di situ. Kalau di sekolah ada yang enggak. Kemudian ada juga kreativitas, jadi materi yang kognitif itu nggak terlalu banyak, tapi banyak yang handwork atau, handwork itu apa? Kerajinan tangan. Seperti itu. Jadi, kalau ada juga yang menggunakan kursi roda. Jadi, eee, untuk terkait dengan isu minoritas, poin-poin yang sudah kita bahas itu, seperti itu, pengaplikasiannya di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Mbak Heni ya. Cukup jelas sepertinya dijelaskan. Kalau mungkin saya lanjutkan dengan ini ya, pertanyaan. Kalau itu dari sisi lingkungan terdekat dari Mbak Mesa, mungkin tetangga, lingkungan sekolah. Tapi kalau tadi ada kebijakan mengenai ada pengajuan pembiayaan, bantuan biaya, kemudian ada layanan pemerintah. Kalau untuk kaum minoritas, apakah ada syarat tertentu gitu Mbak? Mungkin minimal harus tinggal berapa lama di Kota Wina atau sudah punya KTP mungkin ya, tanda penduduknya dari Kota Wina selama begini, atau bagaimana Mbak? Untuk dapat, tadi kan ada layanan-layanan khusus gitu loh untuk kaum Iya, minoritas. betul. Betul, di sini memang ada, izin tinggalnya itu ada banyak jenis ya. Jadi maksudnya kalau pendatang ini dia datang untuk sekolah atau untuk bekerja. Kalau bekerja, kalau sekolah maka dia tidak bisa izin tinggalnya itu tidak bisa untuk bekerja gitu. Nah, kalau misalnya pendatang yang, misalnya butuh terapi atau apa, nah, mereka akan mengidentifikasi dulu pendatang ini apakah memang akan tinggal di sini dalam jangka waktu yang lama. Kalau itu bisa dideteksi dengan, jenis izin tinggal yang mereka dapatkan. Karena izin tinggal itu kan, saat kita apply formulirnya, kemudian harus melengkapi banyak dokumen persyaratan. Dan alhamdulillahnya mungkin karena di sini tuh pajaknya udah tinggi, kemudian sosial ya. Jadi kalau misalnya ada yang kekurangan, misalnya, pendapatan keluarganya itu segini, nah itu juga ada bantuan dari pemerintah gitu. Jadi memang ada syarat-syaratnya, tapi syaratnya itu sifatnya itu untuk mengidentifikasi kondisi dari keluarga ini, bukan untuk mempersulit sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan gitu. Jadi kalau misalnya memang dia ke sini karena hal kayak misalnya mengungsi, tapi kemudian dia berkebutuhan khusus misalnya, nah itu sebisa mungkin segera dilayani dengan persyaratan dokumen yang sudah lengkap gitu. Jadi kalau yang saya amati, kalau misalnya, layanan pemerintah yang ada didukung dengan gercepnya gercep dan kejujuran warga ya untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diminta, itu insya Allah terdapat gitu. Jadi dipermudah gitu Mbak ya, untuk
baik mendatang maupun komunitas Mbak Sa. Terima kasih atas cerita serunya, berbagi kisah mengenai lingkungan inklusif yang ada di sana. Untuk ini ada Mbak Fitri yang tanya untuk materinya, bisa dapat nanti di grup mungkin Mbak ya, bisa di-share nanti di grup besar di Bootcamp Inklusif ya, bisa di-share di sana Mbak, tunggu aja dari kami. Mungkin dari teman-teman ada waktu tersisa dikit, ada pertanyaan tambahan, mungkin ada yang mau raise hand. Kalau memang sudah cukup jelas, sebelum saya tutup, mungkin Mbak Mesa bisa ngasih closing statement dari acara kita hari ini. Sebenarnya di sini saya merasa bahwasanya aksi dan gerakan teman-teman di Indonesia itu sudah sangat optimal dan sangat diapresiasi ya. Dan saya mencoba untuk menjadi puzzle yang di mana kesempatan di Wina ini saya optimalkan untuk mendapat insight mengenai lingkungan inklusif di sini, dan harapannya nanti bisa bermanfaat bagi di Indonesia, karena suatu saat saya pun akan kembali ke Indonesia gitu ya. Semoga kita berharap bersama, harapan kita bersama bahwasanya lingkungan inklusif itu bisa semakin diwujudkan lagi di Indonesia maupun di dunia, dan kita terus berkolaborasi untuk menjadi bagian dari gerakan itu. Oke, terima kasih Mbak Mesa. Menarik sekali teman-teman peserta Bootcamp Duta Inklusif 2022. Hari ini kita sudah belajar banyak hal mengenai penerapan lingkungan inklusif yang ada di kota Wina, Austria. Banyak hal yang mungkin bisa jadi bahan inspirasi untuk bisa kita kembangkan di tempat kita atau di negara kita mungkin nanti ya. Lalu yang saya dari diskusi hari ini mengenai lingkungan inklusif itu bisa dimulai dari diri sendiri, kemudian saat ini, dan dari lingkaran yang terdekat gitu ya Mbak Mesa ya. Jadi demikian talkshow dari grup Matri Karya. Sampai jumpa di parade karya selanjutnya dalam Bootcamp Duta Inklusif 2022. Sebelum saya tutup, mungkin bisa ada yang mau mendokumentasi. Alhamdulillah yang datang hari ini ada 26. Iya, ada 26 peserta. Mbak, Mohon biar izin untuk yang bersedia on cam-nya. Oke. Yang on cam silahkan, saya bisa bantu screenshot. Mohon on cam semuanya aja. Baik, silahkan. Oke, 1, 2, 3, silakan Mbak. Ya, saya mulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Sebentar, kemudian slide kedua. Satu, 2, 3. Ya. Sudah, Mbak. Oke, sip ya, Mbak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di acara Parade Karya Bootcamp Duta Inklusif 2022 yang lain. Salam sehat dan semangat terus untuk teman-teman semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Mbak Mesa. Terima kasih Mbak Mesa, Mbak Rika.